dianggap sebagai salah satu film thriller bencana paling kontroversial sepanjang masa. Sebagian orang menyebutnya sebagai sebuah klasik yang tak tertandingi. Sementara banyak juga yang menilainya benar-benar buruk. Perdebatan terbesarnya ada pada konsep ceritanya yang begitu sederhana, sekaligus menakutkan, sehingga terasa tidak masuk akal. Hanya dengan hembusan angin sepoi-sepoi saja, orang-orang langsung berlari menuju kematian mereka sendiri. Ini adalah sebuah entitas yang tak ada jalan keluarnya. Awal musim panas di Central Park, para turis tertawa dan bersenang-senang. Tiba-tiba angin sepoi melintas, dan seketika semua keriuhan berhenti. Seolah waktu terhenti, orang-orang membeku di tempat, tak bisa bergerak sedikit pun. Seorang gadis yang berdiri di pinggir jalan merasa ada yang janggal. Ia hendak memperingatkan temannya. Tetapi ketika ia menoleh, matanya melihat sahabatnya sudah kosong, tak berjiwa. Dalam sekejap, sahabatnya mencabut jepit rambut dan menusukkannya ke leher sendiri. Orang-orang lain pun satu persatu roboh, darah mengalir, dan dalam waktu singkat rumput di taman berubah merah. Tak jauh dari sana, di sebuah proyek konstruksi, seorang kontraktor mengira kematian salah satu pekerjanya hanyalah sebuah kecelakaan. Namun sesaat kemudian, semua pekerja seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat, meloncat dari gedung tinggi secara bergantian. Badai kematian itu begitu senyap, hingga tak ada seorang pun yang sempat menyadarinya. Sementara itu, seorang guru sains bernama Nick sedang mengajar di kelasnya. Tiba-tiba kepala sekolah memanggilnya ke kantor dan memberitahu tentang tragedi mengerikan di Central Park. Semua orang yakin bahwa ini adalah serangan gas beracun dari teroris. Demi keamanan, kepala sekolah segera menutup sekolah dan memulangkan seluruh murid. Julian, sahabat sekaligus rekan kerja Nick, menyadari bahwa krisis ini bukan hal biasa. Ia mengajak Nick untuk ikut bersamanya ke rumah lama keluarganya di desa. Nick sempat ragu, tetapi setelah pulang dan menonton berita di televisi, ia melihat betapa gentingnya situasi itu. Pemerintah menduga ini adalah virus baru yang memutus koneksi saraf di otak manusia. Namun dari mana asal virus ini dan bagaimana cara kerjanya, tak seorang pun tahu. Menyadari betapa seriusnya keadaan, Nick akhirnya menerima ajakan sahabatnya. Ia dan istrinya bergegas menuju stasiun. Namun di sana, mereka hanya bertemu Julian dan putrinya. Saat ditanya, Julian menjelaskan bahwa istrinya terjebak macet sehingga belum bisa sampai. Kereta sudah hendak berangkat. Jadi Nick tak punya pilihan selain menyuruh istrinya menyusul dengan kereta berikutnya. Beberapa saat setelah kereta berangkat, kejadian serupa terulang di sebuah taman lain. Begitu angin berhembus, orang-orang mendadak membeku. Seorang polisi menembak dirinya sendiri dengan pistol. Lalu orang-orang lain bergantian mengambil pistol itu dan mengakhiri hidup mereka. Para penumpang di dalam kereta segera mendengar kabar mengerikan ini. Suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Julian terus berusaha menghubungi istrinya, tetapi sinyal ponsel terus hilang. Rasa cemasnya makin menjadi-jadi, hingga ia tak memperhatikan perdebatan penumpang lain. Tiba-tiba, kereta mendadak berhenti. Semua orang keluar dengan bingung. Kondektur menjelaskan bahwa sinyal di depan menghilang, sehingga kereta tak bisa melanjutkan perjalanan. Untungnya, ada sebuah kota kecil tak jauh dari situ. Nick dan keluarganya pergi ke sebuah restoran untuk makan. Di sana, seorang tamu dari negara bagian lain memperlihatkan video di ponselnya pemandangan yang lebih menyeramkan. Seorang penjaga kebun binatang mendadak seperti boneka, membiarkan dirinya dimakan singa. Semua orang yang melihat rekaman itu terpaku kaget. Bencana yang begitu aneh dan mengerikan ini belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan pernyataan darurat baru. Mereka menolak kemungkinan serangan teroris, karena sekarang bencana itu kini telah menyebar ke seluruh negeri. Dan kota kecil tempat Nick mengungsi justru menjadi pusat malapetaka ini. Rasa takut seolah meresap ke udara. Orang-orang masih belum pulih dari kejutan ketika tiba-tiba seluruh lampu restoran padam. Kerumunan pun tak mampu lagi menahan diri, mereka panik dan berhamburan keluar seperti orang gila. Dalam kepanikan kiamat itu, hampir semua orang hanya memikirkan cara menyelamatkan diri masing-masing. Nick berulang kali berusaha meminta bantuan di berbagai tempat, tetapi tak ada satupun kendaraan yang bisa membawanya keluar kota. Akhirnya, sepasang suami istri baik hati bersedia menolong mereka. Nick dan istrinya merasa sedikit lega. Namun hati Julian Fuse justru semakin gelisah. Sudah 2 jam penuh ia kehilangan kontak dengan istrinya. Dan ia bersumpah akan menemukannya dengan cara apapun. Tapi ia juga tak mau mempertaruhkan keselamatan putrinya. Dengan berat hati, Julian menitipkan anaknya kepada Nick dan istrinya.
Kedua keluarga itu sempat saling tersenyum ketika menentukan titik pertemuan. Namun Nick sadar, mungkin inilah pertemuan terakhir mereka dan benar saja. Takdir membuktikan itu. Mobil yang ditumpangi Julian kemudian melewati sebuah jalan yang menyeramkan. Dari pohon-pohon di pinggir jalan, banyak jasad tergantung berayun di udara. Penumpang lain menjerit histeris. Mereka buru-buru menutup rapat jendela dan pintu, tetapi lupa dengan celah kecil di atap. Wajah Julian dipenuhi rasa putus asa. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti mendadak dengan hantaman keras. Terdengar suara benturan mengerikan. Para penumpang terlempar keluar. Julian yang kini bagai tubuh tanpa jiwa berjalan keluar, lalu mengambil serpihan kaca di tanah. Sementara itu, Nick dan rombongannya juga tidak lebih baik. Dari kejauhan, mereka melihat jalanan yang dipenuhi mayat bergelimpangan. Jelaslah, daerah itu pun sudah diserang oleh virus mematikan itu. Supir mereka terpaksa membelokkan kendaraan. Namun di jalan lain, mereka justru bertemu dengan sebuah truk militer. Para tentara di atas truk buru-buru memberi peringatan. Pangkalan di depan sudah hancur total. Semua prajurit bunuh diri. Jangan lewat situ. Namun peringatan itu belum selesai ketika dari arah lain muncul iring-iringan mobil lain. Semuanya pun sudah terjangkit hal yang sama. Saat itu juga Nick menyadari sesuatu kemanapun mereka pergi. Setiap jalan hanyalah menuju kematian. Dengan gelisah ia mencoba menelepon Julian. Tapi tak ada jawaban. Perasaan buruk semakin kuat menyelimuti hatinya. Tak lama kemudian, seorang perempuan di dekatnya sedang menelepon keluarganya di Princeton tempat Julian pergi untuk mencari istrinya. Nick langsung mendekat dan mendengarkan dengan seksama. Dari seberang telepon, terdengar suara kaca pecah. Lalu desiran angin kencang. Itu pertanda jelas, kota itu juga sudah hancur. Nick terduduk di tepi jalan dalam diam yang panjang. Ingatannya melayang pada sahabatnya, Julian Fouché. Ia tahu, lelaki yang pergi mencari istrinya itu hampir mustahil bisa kembali hidup-hidup. Menahan perih dan rasa tak berdaya, Nick bertekad menjaga putri Julian bagai anaknya sendiri. Setelah sedikit tenang, Nick mulai membahas langkah selanjutnya bersama orang-orang yang tersisa. Mereka menyadari satu pola. Setiap kali tragedi terjadi, selalu didahului oleh hembusan angin. Dan semua peristiwa itu terjadi di tempat-tempat ramai. Nick menduga mungkin ini adalah racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan, yang aktif hanya ketika jumlah manusia di satu tempat melebihi batas tertentu. Mendengar itu, seorang tentara segera mengambil keputusan. Para penyintas harus dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan bergerak menuju daerah sepi. Namun, saat melintasi sebuah padang terbuka, tiba-tiba angin bertiup lagi. Kelompok yang berjalan di depan langsung terdiam membeku. Sang tentara panik luar biasa dan berteriak-teriak, "My firearm! Where's my friend?" Detik berikutnya, ia mengeluarkan senjata dan suara tembakan menggema bagai palu yang menghantam dada semua orang. Dalam hitungan detik, seluruh kelompok di depan musnah. Nick hanya bisa bergumam dengan wajah pucat. Apakah benar hanya karena angin? Apakah hanya dengan berkumpulnya 10-15 orang sudah cukup untuk mengaktifkan virus tanaman itu? Sisa rombongan kini benar-benar kacau dan terserah-berau oleh ketakutan. Nick memaksa dirinya tetap tenang. Dengan pengetahuan ilmu alam, ia menjelaskan bahwa mungkin bau yang dikeluarkan manusialah yang memicu tanaman. Jika mereka berlari melawan arah angin, mungkin efek virus bisa dihindari. Saat itu juga, hembusan angin kembali datang. Nick langsung berteriak sekuat tenaga, menyuruh semua orang berlari dan menyebar ke arah yang berbeda. Angin aneh itu seolah punya mata, bergerak tepat dari belakang rombongan yang tersisa. Kini, berlari pun terasa sia-sia. Nick dan istrinya menutup mata, pasrah menunggu nasib. Tapi ketika suasana mendadak hening, mereka terkejut mendapati diri masih hidup. Itu berarti dugaan Nick benar virus itu memang bergantung pada jumlah kerumunan dan arah angin. Dalam kekacauan sebelumnya, banyak orang yang tercerai-berai. Kini, selain putri Julian, ada 2 pemuda asing yang bergabung bersama Nick dan istrinya. Nick segera menuju sebuah mobil terbengkalai di dekat situ, berharap bisa menggunakan radionya untuk mencari kabar terbaru. Namun pandangannya teralihkan oleh sebuah ladang di sekitar rumah. Mereka semua berlari ke sana tanpa ragu. Di dalam rumah itu, Nick menemukan sebuah rak buku dengan peta. Ia memutuskan harus pergi ke tempat di mana tidak ada tanaman maupun kerumunan manusia agar bisa selamat. Saat tak sengaja melihat tanaman hias di ruang tamu, Nick tiba-tiba teringat sebuah artikel majalah yang pernah ia baca belum lama ini.
para ilmuwan menemukan bakteri purba di laut yang tanpa sengaja menginfeksi nelayan. Dan mereka semua mati dengan cara misterius. Anehnya lagi, baru-baru ini leba-leba juga menghilang secara misterius. Nick tak yakin apakah hal-hal itu ada kaitannya dengan virus tanaman. Tapi ia tahu, satu hal rumah itu dikelilingi hutan lebat dan tinggal di sana terlalu lama bisa berbahaya. Usai makan siang seadanya, mereka segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Saat mendaki setengah bukit, mereka melihat dua pasang penyintas lain sedang menuju rumah pertanian yang sama. Ketika kedua kelompok itu hampir berpapasan, tiba-tiba semuanya berhenti kaku. Jelas, jumlah orang sudah melewati batas sehingga virus tanaman kembali aktif. Dalam sekejap, orang-orang itu mati dengan cara yang mengenaskan. Nick dan rombongannya tak sanggup lagi melihat, mereka segera lari menjauh. Setelah berjalan lama, tenaga mereka hampir habis. Dari kejauhan, tampak sebuah gubuk bambu. Nick maju lebih dulu dan memohon pada pemilik rumah agar mereka diizinkan berlindung. Namun keluarga itu sudah ketakutan dengan ancaman infeksi. Mereka mengusir Nick dan rombongannya dari luar saja. Dua pemuda yang ikut bersama mereka sangat marah karena ditolak. Dengan emosi, mereka menendang dan memukul pintu serta jendela. Tiba-tiba, dari celah pintu, muncullah ujung senapan panjang. Seketika salah satu dari pemuda itu roboh, berlumuran darah. Semua orang terperangah. Dan sebelum mereka sadar, senapan itu muncul lagi dari jendela. Pemuda kedua pun tewas seketika. Dari dalam rumah, terdengar teriakan penuh amarah dari pemiliknya. Nick menahan kesedihan dalam-dalam. Ia segera membawa istrinya dan putri Julian pergi dari sana. Malam pun kian larut. Mereka sampai di sebuah rumah lagi. Kali ini Nick memutuskan untuk memastikan kondisi dalam rumah lebih dulu. Untunglah nasib memihak mereka pemilik rumah adalah seorang nenek tua yang cerewet sekaligus ramah. Ia tinggal sendirian, namun dengan penuh keramahan memasakkan makanan lezat bagi mereka, hasil kerja keras setengah hari. Nick dan istrinya benar-benar berterima kasih. Meski di hati kecil mereka merasa ada sesuatu yang aneh dari nenek tua itu. Setelah menidurkan putri Julian agar bisa beristirahat, Nick dan istrinya mulai membicarakan perjalanan mereka berikutnya. Saat mereka menoleh ke belakang, nenek tua itu sudah berdiri di pintu rumah. Nick hanya bisa diam tak mampu menjawab. Dan dalam hati ia berpikir lebih baik segera pergi dari tempat itu. Keesokan paginya saat ia bangun, ternyata istri dan anak perempuannya sudah hilang. Dengan penuh curiga dan gelisah, ia turun untuk mencari. Saat itu ia melihat pintu kamar nenek tua itu setengah terbuka. Karena rasa penasaran, Nick masuk ke dalam. Begitu masuk, ia melihat sebuah boneka aneh tergeletak di atas ranjang. Seketika nenek tua itu muncul di belakangnya dan berteriak marah, menuduh Nick sebagai pencuri. Nick langsung sadar. Mungkin nenek itu sudah terlalu lama hidup sendirian sehingga kewarasannya terganggu. Ia pun berusaha memberi penjelasan sambil terus mengikutinya hingga keluar rumah. Namun, pemandangan di depannya membuat matanya terbelalak. Nenek tua itu berdiri kaku, tak bergerak sedikit pun. Sementara di atas, daun-daun pohon bergoyang hebat seperti diterpa badai. Nick panik, segera mundur lalu berlari masuk kembali ke dalam pondok dan menutup pintu rapat-rapat. Tak lama kemudian terdengar dentuman keras dari luar. Jelaslah sudah nenek tua itu menjadi korban infeksi tanaman. Tiba-tiba, hembusan angin masuk ke ruang tengah. Nick buru-buru bersembunyi di dapur samping dan menutup setiap celah dengan handuk. Saat itu ia samar-samar mendengar suara istrinya. Begitu ia membuka pintu kamar sebelah, suara itu terdengar semakin jelas. Rupanya, istrinya sedang bermain bersama anak perempuan itu di gudang yang ada di halaman. Kedua tempat itu terhubung lewat pipa kosong. Itulah sebabnya suara mereka sampai terdengar ke situ. Akan tetapi, wajah Nick tetap tanpa sedikit pun rasa lega. Ia sadar tanaman itu kini sudah semakin berkembang. Bahkan mampu mendeteksi keberadaan manusia sekalipun mereka sendirian. Kematian nenek tua tadi adalah bukti nyata. Membayangkan hal itu saja membuat Nick merinding. Merinding bagaimana mungkin manusia bisa selamat dari bencana seperti ini. Di depan maupun belakang, semua hanya berujung pada kematian. Yang ada di pikirannya saat itu hanya satu. Ia ingin bersama istri dan putrinya. Setelah berkata begitu pada dirinya sendiri, Nick akhirnya keluar dari rumah. Tak disangka, sang istri juga membuka pintu dan berjalan ke arahnya. Keduanya segera bertemu di halaman tengah. Angin kencang berputar di sekeliling mereka. Suami istri itu berpegangan tangan dan diam, pasrah menunggu kematian. Namun 10-15 menit berlalu, tak ada yang terjadi. Mereka berdua masih selamat. Ternyata, sesaat setelah Nick keluar dari pintu, bencana aneh itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Waktu terus berjalan.
Dan 3 bulan kemudian, semuanya kembali normal. Gadis kecil itu kini tinggal bersama pasangan Nick di rumah mereka. Di televisi, para pakar menyampaikan ramalan, bencana itu sebenarnya adalah peringatan dari alam bagi manusia akibat perilaku mereka yang merusak. Sama seperti fenomena ledakan alga di laut yang datang tiba-tiba, lalu menghilang. Begitulah datangnya mendadak. Hilangnya pun mendadak. Adegan pun berpindah ke Central Park, orang-orang kembali hidup normal, bersantai dan bersenang-senang. Hampir tak ada yang menyadari bahaya masih mengintai. Tapi tiba-tiba semua orang di sana terhenti. Tubuh mereka membeku. Virus tanaman yang mengerikan itu kembali muncul. Tak ada yang tahu, apakah kali ini ia akan lenyap dengan sendirinya seperti sebelumnya atau justru tidak? Itulah kisah The Happening 2008 secara lengkap. Film ini benar-benar menjadi salah satu kenangan menyeramkan di masa kecil. Meski tak banyak menampilkan adegan berdarah atau kejutan mengerikan, tetapi suasana mencekam yang dibangunnya sangat berhasil. Tak heran, hingga kini film itu masih melekat kuat di ingatan banyak orang. Jadi teman-teman, cerita hari ini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, tetap ikuti terus ya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subrek biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Zain Movie. Sampai jumpa and enjoy!